Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-466, dengan judul Penghancuran Klan Hujan. Langsung ke dalam alurnya. Rain King Manor sangat luas dan megah. Dinding halamannya tinggi dan tertutup rapat dengan simbol-simbol. Ini adalah rumah besar yang sebelumnya terkenal dan indah. Namun, setelah mengalami kehancuran baik Dewa Iblis Agung dan Si Hao, reputasi klan hujan mengalami penurunan yang menghancurkan. Mereka menjadi bahan tertawaan selama beberapa waktu. Mereka membawa kebencian ekstrim terhadap garis keturunan Si Hao. Terlepas dari apakah itu dari kebencian terhadap masalah dengan murid ganda atau konflik yang mereka alami dengan batu kecil, itu semua telah terakumulasi ke titik di mana tidak mungkin untuk dibubarkan. Ini bukan pertama kalinya Si Hao datang ke tempat ini, tetapi perasaannya sangat berbeda. Hari ini, dia mengenakan satu set pakaian pertempuran emas dengan energi drakonik melingkar di sekelilingnya. Di punggungnya ada tombak, dan di tangannya ada pedang ajaib ilahi. Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Di belakangnya ada sejumlah besar pasukan. Para prajurit berbaju hitam ini benar-benar diam saat mereka berkedip dengan kilau dingin. Tombak di tangan mereka diarahkan ke depan sepanjang waktu. Keputusan Kaisar Manusia telah lama dikirim. Bagian dalam Rain Manor sangat sunyi tanpa sedikit pun suara yang keluar. Semua orang masuk ke halaman. Mereka yang bersekongkol melawan negara akan dieksekusi. Namun, bukan seluruh marga yang bersalah. Terlepas dari pelaku utama, mereka yang menurunkan senjatanya dapat menghindari pelanggaran modal. Seorang jenderal berteriak ke arah Manor. Itu masih sangat sunyi. Semua orang di klan hujan sepertinya sedang bersekongkol. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dan berjuang untuk mengambil keputusan. Seberkas cahaya bersinar. Seseorang mempersembahkan korban, dan meminjam kekuatan altar. Jalan terbuka di kehampaan, memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Tindakanmu sia-sia. Seorang jenderal yang tampak gagah berani berteriak. Itu karena formasi pelindung kota besar telah diletakkan di ibu kota batu. Sementara itu, altar keluarga kekaisaran telah lama diaktifkan. Itu mempengaruhi seluruh kota, mencegah semua pengikut feodal melarikan diri melalui altar di dalam klan mereka. Seperti yang diharapkan, seberkas cahaya itu dengan cepat padam. Ruang mulai bergetar hebat. Little Stone, temperamenmu kejam. Setelah menghancurkan klan hujan saya, pasti akan ada pembalasan. Akhirnya, suara kebencian terdengar, mengutuk dengan keras. Si Hao tetap acuh tak acuh, tidak menanggapi pernyataan ini. Di belakangnya, seorang jenderal yang kuat meraung. Apakah klan hujanmu tidak malu, bahkan mengatakan hal seperti itu? Kalian semua berkolusi dengan sekte besar asing untuk menggulingkan warisan negara batu. Namun kalian masih berani menganggap diri kalian sebagai korban. Selain itu, Kaisar baru itu baik hati, tidak memutuskan untuk memusnahkan seluruh klan Anda, dan hanya mengeksekusi pelaku utama. Namun, Anda dan yang lainnya masih mengucapkan fitnah yang begitu berbisa. Kalian semua harus dieksekusi. Petik 2. Apakah kalian semua mencoba untuk memusnahkan seluruh klan? Seorang bangsawan bergegas dan bahkan lebih langsung mencaci maki. Rain Manor sedang gempar. Jelas tidak semua orang ingin dihancurkan bersama para pemimpin. Secara alami banyak yang ingin hidup. Setiap kali kaisar baru menggantikan tahta, mereka akan selalu memberikan amnesti kepada orang-orang untuk menunjukkan kebajikan mereka. Namun Anda bertindak dengan cara yang begitu berani dan tidak tersamar. Membawa semua pasukan Anda ke sini. Anda jelas seorang tiran, orang yang akan mati dengan menyedihkan dalam bencana dan kekacauan. Seseorang dalam klan hujan mengutuk dengan jahat, tidak mengetahui perbedaan antara hidup atau mati. Tanpa jalan keluar,
kamu masih berani berbicara dengan sangat jahat. Sepertinya klan hujan kurang beruntung dan akan musnah. Seorang bangsawan dengan dingin berkata, waktu telah habis. Bersiaplah untuk menyerang. Si Hao, yang tetap diam selama ini, sekarang berbicara. Hong. Para prajurit di belakangnya dengan cepat maju ke depan, dan semuanya mengangkat senjata. Niat membunuh segera melonjak ke langit. Membunuh. Si Hao berdiri di posisi aslinya tanpa bergerak. Setelah meneriakkan kata sederhana ini, semua jenderal dan tentara juga berteriak dengan keras. Mereka mengacungkan pedang, tombak, dan senjata lainnya saat mereka menusuk ke depan. Banyak sinar cahaya berkumpul seperti pelangi dewa saat mereka melesat menuju Rain King Manor. Seluruh tempat ini dilahap oleh lautan cahaya yang menyilaukan, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Mereka yang bisa mengikuti sisi kaisar semuanya secara alami kuat. Ketika orang-orang ini berkumpul, kekuatan militer yang mereka hasilkan secara alami menakutkan. Itu adalah kehancuran total saat Manor hancur seperti rumput busuk. Hanya setelah pertemuan singkat, lengkungan di atas gerbang serta dinding halaman runtuh. Meskipun ada formasi misterius yang menjaga tempat ini, itu tetap tidak berguna. Semuanya hancur, dan asap membubung ke langit. Membunuh. Suara pertempuran bangkit lagi. Sekelompok jenderal memimpin tentaranya melintasi reruntuhan seperti harimau dan serigala. Mereka sekali lagi mengacungkan senjata mereka, dan seperti banjir, mereka mengalir untuk menekan klan hujan. Niat pertempuran yang berkembang berkumpul seperti matahari yang terik saat itu mengalir ke depan bersama. Mengikuti suara yang mengguncang dunia, 4 halaman Rain Clan Manor hancur berkeping-keping. Puing terbang ke langit dan asap bermunculan di mana-mana. Aula istana dan bangunan lain yang dulunya megah milik Rain King Manor meledak. Bumi besar mulai terbelah. Di depan pasukan yang kuat, bahkan formasi tidak berguna. Menjelang adegan ini, si Hao tetap acuh tak acuh. Dia bahkan tidak mengambil tindakan dan hanya melihat manor itu. Ada beberapa penjaga kuat di sisinya yang tidak bergerak juga, tetap di sisinya untuk melindunginya. Kenyataannya, berapa banyak orang yang bisa melukainya. Ini terutama benar saat berada di dalam ibu kota kekaisaran. Dengan energi drakonik yang mengelilinginya, tidak ada yang bisa melewati mereka. Yang disebut perlindungan itu hanya untuk menciptakan penampilan yang lebih bermartabat. Little Stone, menurutmu berapa lama lagi kamu bisa bertindak kasar? Sekte besar asing akan segera turun, dan pada saat itu, saya ingin melihat bagaimana Anda akan membela diri. Anda pasti akan mati. Kutukan penuh kebencian dan kebencian terdengar dari dalam Rain Clan Manor. Sementara itu, hujan deras memenuhi dunia ini. Ini adalah kemampuan ilahi yang digunakan oleh para ahli klan hujan. Mereka menggunakan teknik rahasia mereka untuk mempertahankan diri dari para jenderal di luar. Kemudian, disertai dengan petir, lapisan demi lapisan hujan lebat muncul, dan gelombang aura yang menakutkan dilepaskan. Beberapa dari tetesan hujan ini berkilau dan tembus cahaya seperti belati terbang. Mereka menuangkan dengan padat dan menyerang semua orang. Hanya beberapa tipuan kecil. Seorang bangsawan mengambil tindakan dan berdiri di depan para prajurit. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, semua belati hujan diledakkan dengan suara hong. Mereka bertebaran di tanah seperti tetesan hujan biasa. Namun, semuanya tidak berakhir di sini. Bunga teratai besar bermekaran dari dalam klan hujan, dan terlihat sangat gemerlap di dalam petir. Itu sangat brilian dan mempesona. Itu melepaskan gelombang fluktuasi yang mengejutkan. Aura itu menakutkan, mempengaruhi pikiran semua orang. Pada saat ini, semua orang di dekatnya menjadi ngeri, dan bahkan para jenderal itu menjadi sedikit ketakutan. 9 Langit Rain Dao. Ini bukan pertama kalinya si Hao menemukan sesuatu seperti ini. Saat itu,
dia menghadapi ini sendiri. Menggunakan kekuatan sosok hitam, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia menghancurkan kemampuan ilahi ini saat berada di alam raja yang mulia. Tentu saja, ini adalah kemampuan ilahi yang sangat menakutkan. Pada akhirnya, Dewa Hujan hampir dihidupkan kembali. Sosoknya dipanggil, dan itu sangat menakutkan. Pada saat ini, semua orang di klan Hujan mengambil tindakan, karena ini adalah kemampuan ilahi skala besar sekte mereka. Banyak orang perlu meminjamkan bantuan mereka, dan semakin banyak orang, semakin besar kekuatannya. Kalau tidak, bagaimana itu bisa mendapatkan nama Rain Dao, Nine Heavens? Biasanya, bahkan ketika bangsawan melihat tipe ini, tipe kemampuan divine ini sangat menakutkan. Itu agak aneh dan sangat kuat. Menyerang. Jangan biarkan dia berubah menjadi surga ke-8 atau ke-9 dan biarkan dia memanggil Dewa Hujan. Seorang jenderal berteriak. Semua orang mengangkat senjata mereka dan meraung. Niat bertarung meningkat saat mereka menyerang. Di antara suara gemuruh dan pancaran yang menyilaukan, bunga teratai itu hancur. Cahaya yang berharga meluncur ke langit dan simbol memenuhi udara. Namun, sebagian besar pancarannya dengan cepat jatuh secara terbalik. Kekuatan magis sekali lagi memadat, memungkinkan teratai mekar kembali. Kekuatannya meningkat dalam jumlah besar, membuatnya semakin kuat. Ini berlanjut beberapa kali. Teratai raksasa ini sekarang hampir setinggi langit. Setelah dipadamkan, ia mengalami kelahiran kembali. Itu menghasilkan aura yang menakutkan. Semua orang di dalam klan Hujan mengaktifkannya. Kali ini, itu bahkan lebih kuat dari yang dihadapi si Hao sebelumnya. Tadi, selama beberapa konfrontasi, sudah ada beberapa tentara yang terluka. Aku tidak punya waktu untuk kalian semua. Si Hao berbicara. Suaranya dingin, dan terdengar seperti guntur. Itu sangat mendominasi. Siapa lagi yang memiliki otoritas untuk menunjukkan keluarga bangsawan seperti klan Hujan penghinaan seperti itu? Batu kecil itu jelas memiliki keistimewaan ini. Sebagai kaisar manusia, menghapus klan seperti ini tidaklah terlalu sulit. Dia tidak membuat lebih banyak pasukan maju dan malah naik sendiri. Dengan suara kiang, dia mengeluarkan pedang emas, artefak sihir dewa, dan menyapu keluar. Dengan suara hong, seluruh dunia beresonansi sebagai tanggapan. Cahaya keemasan mekar ke segala arah, benar-benar menenggelamkan manor klan Hujan. Adegan itu benar-benar menakutkan. Kekuatan pedang tunggal ini mengejutkan seluruh ibu kota kekaisaran. Semua orang bisa melihatnya, dan tidak ada satu orang pun yang tidak ketakutan. Batu kecil itu sangat kuat melebihi imajinasi mereka. Bersama dengan pedang magis keluarga kekaisaran, dia benar-benar tak tertandingi. Cahaya pedang emas menghubungkan langit dan bumi. Bunga teratai yang sangat besar ditebang di tempat, dan mulai layu dengan cara yang tidak bisa diubah, tidak pernah mekar lagi. Pedang ini terlalu kuat. Itu memenggal kepala banyak orang klan Hujan, mengeluarkan cahaya berdarah. Sekelompok ahli mengalami bencana. Menyerang. Si Hao mencabut pedangnya. Dia hanya mengucapkan kata ini, tetapi ketika energi drakonik melingkar di sekelilingnya, itu memberinya penampilan yang sangat agung. Di sekelilingnya, beberapa jenderal dan sejumlah besar tentara bergegas maju. Niat membunuh mereka melonjak seperti arus berbintang. Segala sesuatu di depan istana tercabik-cabik seperti tanaman merambat busuk. Teriakan perang terdengar di udara, tetapi itu tidak berlangsung lama. Klan Hujan memang tangguh, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan seluruh negara? Kali ini, si Hao hanya membawa sebagian dari jenderal bersamanya dan hanya 2 bangsawan yang datang sesudahnya, tetapi klan Hujan sudah tidak bisa membela diri. Tak lama kemudian, tempat ini berubah menjadi reruntuhan, praktis rata dengan tanah. Di tengah segalanya adalah sebuah kuil.
Ini adalah area di mana Dewa Hujan disembah. Sekarang berfungsi sebagai tempat berlindung di mana semua orang bersembunyi. Junior, kamu terlalu menggertak orang lain. Di dalam kuil, seorang tetua yang kehilangan kedua kakinya menatap dengan kejam. Dia dengan penuh kebencian menatap Kaisar Agung yang tetap tak bergerak. Itu Raja Hujan. Seseorang berteriak. Dia sudah lama menghilang. Saat itu, kakinya telah dipatahkan oleh kakek 15 Dewa Iblis Agung, menghentikan bangsawan yang kuat ini yang sudah diambang memasuki alam makhluk tertinggi untuk maju. Dia telah mencari cara untuk memulihkan tubuhnya selama ini. Hong! Raja Hujan mengeluarkan dekrit dari altar. Dia menggigit lidahnya dan meludah, mengaktifkannya seperti ini. Keputusan Dewa Hujan muncul kembali, dan puluhan ribu seberkas cahaya dilepaskan. Angin panik bergerak dan kilat terjalin, menekan ke arah Si Hao. Apakah kamu kehabisan keterampilan? Si Hao tertawa dingin. Dengan suara kiang, dia mencabut pedang emas itu lagi. Itu dipangkas dengan suara Ci, segera membuat dekrit panjang yang hancur yang penuh dengan retakan pecah berkeping-keping dan meledak di udara. Ah, semua orang di klan Hujan berteriak dengan keras. Tiba-tiba, gelombang aura menakutkan dilepaskan. Itu sangat tiba-tiba. Garis cahaya gelap dengan cepat menembus ke arah Si Hao seperti kilat. Raja Hujan memindahkan patung batu dari kuil kuno dan mengaktifkannya. Tampaknya telah dihidupkan kembali dan mendapatkan roh. Patung batu itu bergegas ke langit untuk menekan Si Hao. Itu adalah patung batu Dewa Hujan. Itu, sebenarnya adalah artefak sihir dewa. Seseorang berteriak. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan pikiran para bangsawan pun melonjak. Si Hao tetap tenang. Dia menyarungkan pedang dengan tidak terburu-buru dan meraih tombak di punggungnya. Dia kemudian dengan keras membuangnya. Itu seluruhnya hitam, tetapi setelah kekuatan ilahi dimasukkan, itu dengan cepat berubah menjadi emas dan hampir merobek langit. Sial, tombak itu seperti pelangi dan sangat kuat. Itu membawa surga yang meluap cahaya ilahi dan bergegas keluar, langsung menembus sosok batu dan mengirimkannya terbang ke kuil kuno. Dengan suara puh, tombak menembus patung batu dan terus terbang ke kuil kuno. Itu kemudian segera memaku Rain King ke tanah, menyebabkan dia meledak di tempat. Patung batu itu juga meledak, berubah menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, seluruh kuil kuno runtuh dengan keras, terbelah inci demi inci. Pada akhirnya, itu berubah menjadi tumpukan pecahan. Di sekitar kuil kuno, semua Rain Clansmen berteriak keras. Mereka dengan cepat mundur, tidak mempercayai semua yang sedang terjadi. Kuil dan patung klan dihancurkan begitu saja. Mustahil. Ada orang yang merasa sulit menerima kenyataan ini. Dengan lambaian tangan Si Hao, tombak itu mundur, kembali ke punggungnya lagi. Dengan suara dingin, dia berkata, hanya dekrit dan patung batu dewa ras tertentu, namun kamu ingin membandingkannya dengan negara klan batu yang menjaga tombak dewa. Ia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Petik 2. Dia berbalik dan pergi. Tidak ada alasan untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Masih ada 2 bangsawan di sini, serta beberapa jenderal yang kuat dan sejumlah besar tentara. Bagaimana mereka bisa membiarkan yang lain dari klan Hujan pergi? Hari itu, klan Hujan benar-benar dieksekusi. Mereka yang terus melakukan perlawanan dibunuh, dan hanya perempuan dan anak-anak yang diizinkan hidup. Episode ke-467, dengan judul Deklarasi ke Dunia. Langsung ke dalam alurnya, Si Hao mengenakan pakaian emas. Di punggungnya ada negara yang menjaga tombak dewa, dan di tangannya ada pedang sihir dewa. Dia memancarkan aura intimidasi yang mirip dengan seorang kaisar surgawi yang turun ke dunia ini. Meski usianya masih muda, penampilannya tetap membuat orang lain merasa terhormat. Para jenderal, tentara yang tak terhitung jumlahnya,
dan bahkan bangsawan semua tidak bisa menahan gemetar ketika mereka melihatnya, merasakan dorongan untuk sujud. Ini bukan karena takut akan statusnya, melainkan karena semangat yang gemetar. Mereka merasakan jenis perasaan yang tak terlukiskan terhadap kaisar manusia muda ini, seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa. Si Hao berjalan ke seluruh kota, secara pribadi berjalan melalui semua jalan utama. Bangsawan-bangsawan lainnya serta kekuatan besar yang saat ini sedang diserang semuanya ketakutan. Hari itu, klan hujan bukanlah satu-satunya yang dihancurkan, ada beberapa klan lain yang melakukan perlawanan, dan di bawah Raja Perang, Raja Pemecah Gunung, dan individu kuat lainnya, kekuatan lama ini semua dilenyapkan. Dengan menjelajahi kota, dia juga melakukan intimidasi yang hebat. Seluruh kota gemetar ketakutan. Pembersihan besar-besaran telah selesai. Segera setelah itu, dia kembali ke istana kekaisaran. Teriakan perang di dalam kota berangsur-angsur berakhir, dan tempat ini menjadi damai. Tampaknya kota kekaisaran sekarang sepenuhnya di bawah kendalinya. Kaisar, sekarang saatnya memberikan deklarasi Anda, saran Raja Perang. Tubuhnya yang tinggi berlumuran darah, tampak sangat gagah. Dalam pertempuran yang terjadi belum lama ini, dia secara pribadi telah membunuh sekelompok individu yang kuat. Si Hao mengangguk. Meskipun dia naik tahta, itu masih terbatas di dalam Stone Country Capital. Dia belum mengumumkannya ke seluruh dunia. Ketika bencana besar berlalu, dunia berada dalam kekacauan. Setiap tempat berada dalam keadaan panik dan keresahan. Berita tentang jatuhnya Kaisar Batu dan bagaimana negara itu tanpa seorang penguasa berteriak-teriak di surga dan menimbulkan keributan besar. Saat ini, mereka harus segera mengeluarkan keputusan untuk memberitahu dunia dan dengan cepat menstabilkan negara Batu. Jika tidak, mungkin ada konsekuensi yang mengerikan. Orang dapat menyimpulkan bahwa ada pengikut feodal yang kuat di mana-mana yang telah dibujuk oleh pembudidaya tiga sekte dan akibatnya mengkhianati negara Batu. Bagaimanapun, ini bahkan terjadi di ibu kota kekaisaran, apalagi beberapa bangsawan kuat yang benar-benar memiliki otoritas besar. Namun, bagaimanapun, karena kebenaran dan keadaan umum, sebagian besar negara Batu masih harus menghormati keputusan tersebut dan tidak mau memberontak. Tahta telah diteruskan ke Si Hao. Keputusan kaisar sebelumnya telah terukir sendiri di kehampaan. Simbolnya tahan lama dan tidak tersebar. Para bangsawan yang kuat membuat ukiran mereka sendiri di atas kertas emas sebelum menyebarkannya ke berbagai daerah lain. Altar ibu kota kekaisaran diaktifkan, sehingga melalui persembahan, seseorang dapat membuka formasi transmisi dan melanjutkan ke seluruh bagian negara. Hanya dalam waktu singkat, dekrit tersebut menginformasikan dunia bahwa kaisar baru menggantikan tahta, dan bahwa batu kecil itulah yang naik ke tampuk kekuasaan. Ini segera memicu badai besar. Si Hao secara alami mengeluarkan keputusannya sendiri juga. Isinya cukup sederhana. Yang pertama adalah memberikan pujian kepada kaisar sebelumnya, berbicara tentang keberanian dan kebajikannya, serta pahala dan prestasinya yang besar. Dia kemudian langsung mengecam beberapa bangsawan, seperti klan Hujan, Raja Su, Raja Kun, dan lainnya, menyatakan kesalahan dan kejahatan mereka. Akhirnya, dia menyuarakan resolusinya sendiri. Dunia dengan cepat pecah menjadi keributan. Batu kecil itu menjadi kaisar, menyebabkan kegelisahan yang luar biasa. Tidak diragukan lagi ini adalah gempa bumi yang hebat. Dunia sudah dalam keadaan tidak nyaman setelah menerima berita tentang hilangnya kaisar sebelumnya selama bencana besar dan potensi kematiannya. Semua orang tahu bahwa seorang kaisar baru akan segera muncul, jadi bukan karena mereka tidak siap untuk berita ini. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah batu kecil yang naik ke tampuk kekuasaan, beberapa orang masih sangat terkejut. Selain itu,
Tindakan tegas dan tegasnya juga melebihi ekspektasi semua orang. Seseorang harus memahami bahwa para pembudidaya dari 3 sekte telah memasuki ibu kota Batu. Sejumlah besar pembudidaya berkumpul untuk mendirikan seorang kaisar boneka. Itu sampai pada titik di mana rencana itu praktis tidak dapat diubah, karena mereka sudah mengendalikan situasi umum. Namun, siapa sangka bahwa batu kecil itu akan membantai jalannya sendiri ke ibu kota kekaisaran, benar-benar mengalahkan semua ahli di jalannya dan bertarung dengan intens di dalam istana kekaisaran. Setelah membunuh banyak bangsawan yang menimbulkan masalah, dia kemudian menekan para ahli dari 3 sekte, memutar nasib dunia dengan tangannya sendiri. Situasi seperti ini benar-benar keterlaluan. Itu membuat seluruh dunia terkejut. Batu kecil itu benar-benar menakjubkan. Dia sangat kuat, mengalahkan semua pembudidaya itu sendirian dan memaksa pasukan dari 3 sekte untuk mundur dari ibu kota kekaisaran. Dia benar-benar luar biasa. Petik 2. Meskipun sudah ada rumor yang beredar sebelum menunjukkan bahwa kaisar sebelumnya mungkin telah jatuh dan itu pasti seorang pemuda tertinggi seperti salah satu dari 2 saudara batu yang menggantikan tahta, itu masih sedikit mengejutkan. Seluruh dunia mulai membahas topik ini, dan setiap wilayah berada dalam keadaan gelisah. Terlepas dari apakah itu pembudidaya atau orang biasa, mereka semua berbicara tentang kaisar baru. Ibu kota negara batu menjadi bising untuk jangka waktu tertentu. Menuju cara dominan batu kecil itu dalam melakukan sesuatu, orang-orang takut untuk tunduk. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia masih membunuh jalannya ke ibu kota kekaisaran sendirian dan sepenuhnya mengendalikan segalanya. Dari ini saja, itu membuktikan kekuatannya. Dia memiliki kualifikasi untuk mengincar tahta. Namun, pengikut feodal merasa agak menahan rasa takut terhadap metodenya, karena itu terlalu ganas. Dia baru saja menerima tahta, namun dia sudah memusnahkan hampir 10 bangsawan. Hal seperti itu belum pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Dunia dalam keadaan berteriak-teriak. Sebagian besar kota besar negara batu menyerah dan memberikan kesetiaan kepada kaisar baru, dan hanya beberapa kota kecil yang tetap diam. Mereka tidak menyuarakan pendapat, dan untuk sementara tidak ada aktivitas dari mereka. Meskipun hanya sejauh ini, manfaat si Hao masih sangat besar. Hari itu, di dalam kota-kota tak berujung di dalam perbatasan negara batu, untaian esensi spiritual tipis memasuki kehampaan, melintasi Li yang tak terhitung jumlahnya untuk berkumpul di ibu kota kekaisaran negara batu. Si Hao kaget. Dia awalnya duduk dalam mediasi, tetapi pada saat ini, dia membuka matanya dengan kaget. Untaian halus energi drakonik yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kekosongan, dan mereka berkumpul untuk membentuk naga raksasa sebelum menuju ke arahnya. Dia tenggelam dalam energi drakonik yang tak ada habisnya. Di luar tubuhnya, naga surgawi semakin mengembun. Naga yang tebal dan besar itu tampak hidup dan hidup. Mereka mengangkat kepala dan mengguncang langit dengan raungan mereka. Selain itu, naga surgawi jelas bertambah jumlahnya. Sudah ada 81 dari mereka. Mereka berputar-putar di udara dengan si Hao di tengah. Penjaga tua itu menggigil. Bahkan kaisar sebelumnya tidak membawa pemandangan seperti ini. Namanya Peng Nine. Saat itu, dia adalah murid ke-9 dari Peng Komando Lama, serta murid yang paling kuat. Dia sudah diambang menjadi ahli tertinggi. Namun, karena malapetaka besar, dia dengan paksa menghentikan dirinya sendiri. Ketika kaisar masa lalu menggantikan tahta, tidak satupun dari mereka mampu mengumpulkan aura drakonik sebanyak itu. Itu terlalu jelas. Jika seseorang berkultivasi dalam keadaan ini dan memurnikannya di dalam tubuh mereka, mereka dapat segera menjadi salah satu yang tertinggi. Peng Nine menghela nafas kagum. Bahkan suaranya bergetar. Ini adalah keuntungan menjadi kaisar.
Sebelum kaisar baru menggantikan tahta, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk membuat namanya dikenal di seluruh wilayah gurun. Semua orang di bawah langit sedang mendiskusikan namanya. Sekarang setelah dia menggantikan tahta, itu secara alami akan menyebabkan keributan besar. Energi nasib negara sangat erat kaitannya dengan kemauan rakyat, kata Raja Perang setelah perenungan yang cermat. Peng Nain mengangguk. Ini benar. Batu kecil itu menakjubkan. Namanya telah lama mengguncang dunia, dan sekarang, dia memaksa kembali para pembudidaya 3 sekte, membuat namanya semakin cemerlang. Seluruh wilayah gurun terguncang. Naik tahta dengan kekuatan ilahi semacam ini secara alami akan menyebabkan keributan besar. Akibatnya, energi drakonik menjadi sangat padat, dan dengan cepat berkumpul di sini. Jika dia ingin menjadi ahli tertinggi, ini pasti kesempatan langka. Selama dia menggabungkan energi drakonik dengan dirinya sendiri, dia akan segera naik ke level berikutnya dan benar-benar mendapatkan keuntungan menjadi seorang kaisar. Namun, Si Hao tidak ingin melakukan ini. Tidak hanya dia berpotensi dibantai oleh alam yang lebih tinggi jika dia menjadi ahli tertinggi sekarang, yang utama adalah ini tidak setuju dengan caranya sendiri dalam mendekati kultivasi. Berkultivasi seperti ini dan menjadi ahli tertinggi dengan cara ini mungkin tampak kuat, tetapi itu semua karena pengaruh eksternal. Dia akan mengandalkan fondasi besar negara batu, jadi jika suatu hari dia kehilangan negara batu dan meninggalkan wilayah ini, maka dia akan menjadi seperti rumput bebek yang tidak berakar. Dalam beberapa hari berikutnya, energi drakonik terus melonjak. Istana Kekaisaran Negara Batu menjadi semakin suci dan bermartabat. Bagian luar tubuh Si Hao ditutupi tirai cahaya, membuatnya terlihat seperti matahari keemasan yang besar. Itu sangat mengejutkan. Selain itu, ada beberapa energi drakonik yang memasuki jejak kaisar dan disimpan di dalam, memungkinkannya menjadi semakin cemerlang. Di dalam Stone Capital, kaisar baru mungkin bisa bertarung melawan ahli tertinggi sendirian. Peng Nain sampai pada kesimpulan ini dalam hati saat dia mengamati Si Hao. Namun, Si Hao secara alami tidak akan puas hanya dengan ini. Dia ingin menyelesaikan semua persiapan yang dibutuhkan, jadi selama beberapa hari ini, dia mengubur dirinya di dalam perbendaharaan untuk memurnikan harta yang besar. Itu adalah sosok hitam kecil. Itu hanya sebesar kepalan tangan, hitam, dan tampak sederhana. Itu dikenal sebagai tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Jika tidak rusak, bahkan dewa akan memperebutkannya. Saat ini, dia berada di dalam perbendaharaan kekaisaran dengan semua jenis harta dan bahkan beberapa material ilahi di sekitarnya. Jadi dia secara alami akan menyempurnakan peralatan pertempuran aneh ini. Berdasarkan apa yang dikatakan pagoda kecil di masa lalu, benda ini dapat terus berkembang. Itu bisa membuat kekuatannya meningkat pesat. Jika dia memulihkannya sedikit sekarang, itu mungkin bisa membantunya menangkis ahli tertinggi. Hanya saja, benda ini terlalu aneh. Biarpun ada material divine, itu mungkin tidak cocok, karena material yang dibutuhkannya aneh dan jarang ditemukan di dunia ini. Akibatnya, setelah berkali-kali, Si Hao menemukan bahwa bahkan materi ilahi tidak dapat digunakan di atasnya karena tidak sesuai. Si Hao mengerutkan kening. Dia mencari semua istana kekaisaran, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan satu pun item yang dibutuhkan sosok hitam kecil itu. Ini membuatnya merasa agak tidak berdaya dan suram. Kaisar, masih ada satu set bahan lagi. Peng Nain berbicara tepat pada waktunya. Oh, jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan hampir melupakannya. Ayo pergi dan lihat. Si Hao bangun. Kali ini, setelah memberantas beberapa bangsawan, mereka secara alami menyita aset mereka. Harta mereka juga mencengangkan, dan setelah disita, mereka semua dipindahkan ke istana kekaisaran dan ditumpuk di salah satu aula istana. Selain itu,
Kami juga menangkap orang lain. Yang mulia mungkin tertarik, kata Peng Nine. Apakah begitu? Si Hao tersenyum. Sekarang dia ingin melihat siapa ini. Ketika sosok gelap yang layu dan mengering dibesarkan, si Hao menyipitkan matanya. Dia merasakan perasaan aneh. Dia merasakan sakit yang tumpul di dalam, seolah-olah dia berdarah di dalam. Tiba-tiba, dia melebarkan matanya dan menunjukkan pancaran cahaya yang menakutkan. Dengan suara nyaring, dia berteriak, "Itu kamu." Di masa lalu, dia dibawa oleh Ibu Xi. Itu adalah penatua keriput yang mengoperasinya, dengan darah mencungkil tulang makhluk tertingginya dan menanamnya di dalam tubuh Xi. Ranjang besi yang sedingin es, kata-kata perjuangan yang tak berdaya, kejam dan tidak berperasaan, dan kilatan pedang yang dingin terasa seolah-olah itu ada di sekitarnya. Hari itu, seluruh hidup si Hao berubah. Bertahun-tahun yang lalu, di bawah bantuan Dewa Willow, dia dapat sekali lagi menyaksikan hal-hal yang tersembunyi di kedalaman kesadarannya. Sejak itu, menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Si Hao tahu bahwa inilah orang yang melambaikan pisau tukang daging. Dia masih bisa mengingat adegan berdarah itu. Kami menemukannya di dalam salah satu kediaman klan hujan. Dia melakukan semua jenis eksperimen, mencangkok tulang primordial berharga dan bagian lainnya menjadi binatang buas dan burung unik, lapor Peng Nine. Si Hao mengangguk. Mata sedingin esnya tertuju pada individu ini untuk waktu yang lama sebelum berkata, interogasi dan cari tahu semuanya, lalu eksekusi dia. Karena ini sudah menjadi masa lalu, dia tidak terlalu memikirkannya. Rasa sakit dan penderitaan masa lalu menjadi motivasinya untuk terus maju, ia tidak akan melihat ke belakang lagi. Segera setelah itu, si Hao memasuki aula istana. Berbagai macam warna cerah muncul di hadapannya, dan semua jenis material ditumpuk seperti gunung kecil. Di tempat ini, ia menemukan sebuah material unik, sebuah batu yang tampak kehitaman. Itu tampak melengkung dalam kabut dan hanya seukuran kepalan tangan. Tentu saja, daripada mengatakan bahwa dia menemukannya, lebih tepat dikatakan bahwa sosok hitam kecillah yang menghasilkan reaksi terhadap materi ini. Setelah membongkar batu ini, hanya ada substansi seukuran kuku. Sepertinya agak seperti getah pinus, tapi sebenarnya tidak. Itu sangat spiritual dan melepaskan energi padat, seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri. Si Hao mulai memperbaikinya, dengan cepat menggabungkannya dengan sosok hitam kecil itu. Ada perubahan yang jelas terjadi, memberikan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan suatu jenis vitalitas, seolah-olah memperoleh sedikit kehidupan. Dia samar-samar bisa mendengar teriakan pagoda kecil itu. Saya hanya tertidur sebentar, namun saya melewatkan barang yang bagus. Tak bisa dimaafkan. Petik 2. Apa itu? Itu hanya seukuran kuku. Apakah itu benar-benar spesial? Si Hao bertanya karena penasaran. 10.000 batu hukum. Mampu mencapai ukuran kuku sudah cukup menantang. Akan sulit untuk menemukan bahkan satu bagian pun setelah puluhan ribu tahun, pagoda kecil itu melepaskan energi kacau. 10.000 batu hukum dapat mengukir 10.000 hukum, bahan yang digunakan untuk memurnikan bahan tertinggi. Bahkan bisa dikatakan bahwa sekali artefak magis dimurnikan dengan 10.000 batu hukum, itu perlahan akan berubah dan berkembang. Itu adalah materi yang menentang surga yang bahkan para dewa akan menjadi gila. Dalam hati si Hao bersukacita. Kali ini, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan seharusnya sudah cukup pulih. Itu pasti akan memberinya kejutan yang menyenangkan di masa depan. Selama beberapa hari berikutnya, si Hao terus mencari melalui perbendaharaan atau mempelajari teknik untuk meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi kemungkinan badai. 5 hari kemudian, apa yang seharusnya datang akhirnya datang. Pembudidaya 3. Sekte muncul lagi, memasuki ibu kota kekaisaran.
Episode ke-468 dengan judul Penggarap dari 3 Sekte. Langsung ke dalam alurnya. Pembudidaya 3 sekte telah muncul begitu cepat. Ini segera membuat ibu kota kekaisaran sangat terguncang. Semua orang tahu bahwa pertempuran besar lainnya akan segera terjadi. Batu kecil itu sangat kuat, memutar nasib langit dan bumi dengan kekuatannya sendiri sebelumnya dan mengusir para pembudidaya 3 sekte. Akibatnya, kali ini, tidak akan ada kebaikan yang bisa ditunjukkan di antara kedua belah pihak. Badai yang dahsyat sedang terjadi. Yang melebihi harapan semua orang adalah bahwa setelah mereka memasuki kota, mereka tidak segera menimbulkan masalah. Sebaliknya, mereka menetap dengan cara yang sangat damai dan tenang. Selain itu, para jenderal ibu kota kekaisaran juga menerima perintah untuk tidak menyerang, karena Si Hao tahu orang-orang yang datang tidak biasa. Karena itu, orang-orang yang berkuasa di militer tidak boleh bergerak dengan gegabah. Ketika kekuatan melebihi batas tertentu dan melampaui dunia ini, para pembudidaya yang kuat tidak akan lagi mengkhawatirkan hal lain. Begitu mereka mengambil tindakan, darah akan mengalir seperti sungai dan tak terhitung banyaknya akan mati. Jelas bahwa para pembudidaya yang berasal dari 3 sekte mencoba memahami situasinya. Ada terlalu banyak hal yang perlu diragukan dalam pertempuran besar terakhir ini. Hasilnya terlalu mengejutkan. Bagaimana bisa satu orang menjadi begitu kuat? Orang-orang ini melintasi wilayah untuk tiba, dan mereka semua adalah pakar sejati. Mereka akan menyelidiki kebenaran secara pribadi dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. 2 hari kemudian, Zhang Six muncul kembali. Dia berdiri di luar istana kekaisaran, tubuhnya berwarna emas. Ini adalah hasil dari Vajra Unbreakable Body yang dikultivasikan ke tingkat tertinggi. Dia meminta seseorang untuk bertemu dengan Si Hao. Namun, seorang jenderal di dalam kota kekaisaran langsung memberinya jawaban dingin. Status kaisar manusia sangat terhormat, jadi bagaimana bisa sembarang orang meminta pertemuan seperti ini? Ini adalah permintaan yang tidak masuk akal. Itu adalah titik di mana sejumlah besar sersan mulai berkumpul, dan beberapa jenderal yang kuat bergerak untuk menangkapnya. Zhang Six tidak bisa berkata-kata. Kekuatan batu kecil itu sudah terungkap, dan saat ini, dia bahkan tidak bisa memperlakukan Si Hao sebagai kultivator tunggal lagi. Kekuatan kaisar manusia ditampilkan sepenuhnya, dan dia bahkan tidak bisa bertemu dengannya sebagai utusan. Kaisar baru berada di dalam istana kekaisaran, mengawasi negara. Bahkan ketika pewaris paling kuat dari 3 sekte datang, dia masih belum diberi wajah sedikit pun. Dia diperlakukan seperti orang biasa. Apakah begitu? Ia datang. Si Hao menerima laporan ini, dan jenderal yang melaporkan mengangguk untuk menyatakan kepastiannya. Kemudian, dia mengulurkan tangan besar yang terkondensasi dari energi drakonik untuk menekan Zhang Six. Zhang Six sangat kuat. Jika dia jauh dari istana kekaisaran, dia akan berada pada level yang sebanding dengan Si Hao. Indra spiritualnya luar biasa, dan begitu dia merasa ada yang tidak beres, dia segera mundur. Dia meninggalkan surat sebelum mundur begitu saja. Si Hao tidak bertindak atau mengejarnya. Dia dengan hati-hati membaca surat itu, dan kemudian dengan gerakan jarinya, surat itu berubah menjadi debu. Ketiga sekte itu berselisih satu sama lain dan tidak sepenuhnya sepakat. Sekte Barat mengirim pewaris terkuat mereka untuk mengirim pesan. Mereka ingin membuat kesepakatan dengannya, dan mereka juga menyatakan sudut pandang mereka untuk mendukung dia sepenuhnya. Bukankah mereka hanya ingin meminjam kekuatanku? Si Hao tertawa dingin. Surat itu menyebutkan bahwa mereka hanya membutuhkan dukungan kekuatan negara batu di masa depan. Untuk membantu Sekte Barat menemukan beberapa hal di negeri ini. Si Hao mengirim seseorang untuk menyelidiki berapa banyak pembudidaya dari 3 sekte dan jenis karakter apa yang mengawasi sesuatu. Segera setelah itu, dia menerima informasi kembali. Jumlah orang yang memasuki kota tidak bisa dianggap sedikit. Namun, ini hanyalah kekuatan di permukaan. Ada individu kuat yang mengawasi hal-hal di luar Stone Capital.
Mereka tidak memasuki kota dan saat ini sedang mengamati kota kuno ini. Aku ingin benar-benar menekan dan membunuh mereka, tapi ternyata yang datang bukan ikan besar. Mari kita tunggu sebentar, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ketika beberapa dari penjaga ini mendengar ini, mereka semua menggigil dan berkeringat dingin. Namun, setelah itu, mereka semua mengangkat semangat mereka. Dalam hati, mereka sangat takut terhadap 3 sekte, tetapi ketika mereka melihat kaisar baru bertindak seperti ini, mereka merasa seolah-olah itu bukan masalah besar. Yang mulia, orang-orang ini telah melakukan kontak dengan beberapa pangeran dan putri. Peng Nain menyampaikan sedikit berita ini. Si Hao tetap diam tanpa mengatakan apapun. Peng Nain menghela nafas. Seberapa hebat kaisar sebelumnya. Dia tidak menyerah bahkan melawan malapetaka besar, sementara keturunan ini tidak ragu-ragu untuk berkolusi dengan sekte besar asing ini untuk merebut tahta. Tentu saja, ada juga beberapa pangeran dan putri yang tetap pantang menyerah dan tegas. Mereka tidak pernah memperhatikan sekte-sekte ini, mereka juga tidak berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan untuk gelar kaisar. Saya memberi mereka kesempatan. Saya juga tidak ingin mengambil tindakan, tetapi jika mereka membuat keputusan sendiri, maka tidak ada yang bisa disalahkan kecuali diri mereka sendiri, kata Si Hao dengan tenang. Pengawal tua Peng Nain menghela nafas. Dia membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Itu benar-benar masalah yang rumit. Ada beberapa pangeran dan putri yang benar-benar bertindak berlebihan. Mereka tidak hanya menjarah perbendaharaan dan menyita teks rahasia kuil hukum, mereka sekali lagi mencoba untuk menggoyahkan status Kaisar Si Hao. Di malam hari, seorang pria paruh baya tiba di luar kota kekaisaran. Mengumumkan namanya, dia meminta dengan sikap rendah hati untuk bertemu dengan Si Hao. Individu ini mengaku dari Gunung Abadi. Ini benar-benar aneh. Saya pikir mereka dari 3 sekte akan segera mencoba untuk melawan saya, namun semuanya tampaknya memiliki agenda mereka sendiri, mencoba untuk bertemu dengan saya secara pribadi, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Saya percaya itu karena Yang Mulia cukup kuat, mampu menekan para bangsawan dari semua sisi dan benar-benar mengendalikan negara batu. Mereka ingin menemukan seorang kaisar manusia yang kuat juga, yang benar-benar dapat membawa kekuatan suatu negara dan membantu mereka dalam mencapai misi mereka, kata Peng Nain. Lalu mereka salah perhitungan. Si Hao tertawa dingin. Ketika pria paruh baya dari Gunung Abadi memasuki istana surgawi pusat dan melihat Si Hao yang duduk di tempat tinggi, dia menghela nafas dalam hati. Batu kecil yang dikabarkan benar-benar menunjukkan kekuatan besar, memancarkan aura dao kekaisarannya. Kaisar, sebenarnya, Anda dan Gunung Abadi kami memiliki beberapa hubungan yang akrab. Darah Gunung Abadi mengalir ke seluruh tubuh Anda. Pria paruh baya mengatakan ini segera setelah dia berbicara. Dia cukup langsung. Si Hao tampak agak dingin dan terpisah saat dia duduk di tempat tinggi dan melihat ke bawah padanya. Seluruh istana surgawi berwarna emas, dan energi drakonik melingkar di dalamnya. Aura itu mencengangkan, dan ada tekanan besar yang diberikan. Identitas pria paruh baya itu tidak biasa. Dia adalah seorang bangsawan yang kuat bernama Qin Ling. Namun, ketika dia memasuki tempat ini dan melihat pemuda yang jauh lebih muda dari dirinya, dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia berkata dengan suara rendah, "Yang mulia, benar-benar ada hubungan darah antara Anda dan klan saya. Dari sudut pandang tertentu, kita harus berhubungan intim, karena kita adalah saudara." Petik 2. Si Hao terus diam. Dia hanya melihat pria paruh baya ini. Ada aura martabat tak berbentuk di sekitar Si Hao yang membuat bangsawan ini merasa semakin ketakutan. Dia mulai merasa takut dan gelisah bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Qin Ling bahkan merasa dirinya sendiri agak tidak terbayangkan. Batu kecil itu terlalu menakutkan, bukan? Bagaimana bisa seperti ini? Hanya dengan duduk di sana tanpa bergerak dan diam, kaisar baru sudah membuatnya merasakan tekanan yang mencekik. Hati pria paruh baya itu bergetar.
Dia buru-buru berbicara sekali lagi, berharap untuk mengubah ketidakpedulian batu kecil itu dan meringankan tekanan yang dia hadapi. Ayah dan ibumu saat ini berada di Gunung Abadi. Akhirnya, ketika dia melihat ekspresi batu kecil itu, dia menyadari itu tidak sedingin dan pantang menyerah seperti sebelumnya. Mampu melahirkan batu kecil, ini adalah sesuatu yang nenek moyang Gunung Abadi telah menunjukkan pujian besar untuknya. Qinling dengan sengaja memperlambat topik yang baru saja dia angkat dan menawarkan pujian tepat waktu. Kurang ajar, Anda berani bertindak begitu kasar di depan kaisar. Peng Nain mencaci maki. Menyebutnya sebagai batu kecil adalah tindakan menodai reputasi kaisar manusia. Qinling merasa dianiaya. Dia berasal dari Gunung Abadi, dan identitasnya tidak biasa. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu menjadi pusat perhatian dan selalu menerima sanjungan. Namun, ketika dia datang ke sini, dia tidak hanya menerima tekanan mengerikan dari batu kecil yang terasa seperti beban gunung di kepalanya, dia juga dimarahi oleh seorang penjaga tua. Itu benar-benar membuatnya merasa kesal. Si Hao melambaikan tangannya agar Peng Nain mundur. Dengan suara lembut, dia bertanya, jika ayah dan ibuku berada di Gunung Abadi, mengapa mereka tidak kembali ke wilayah gurun untuk mencariku? Meskipun penampilan luarnya tenang, gelombang besar bergerak di dalam dirinya. Ini adalah masalah yang selalu menggerogoti pikirannya. Mengapa orang tuanya tidak kembali mengunjunginya setelah sekian lama? Jika itu di masa lalu, biarlah. Namun sekarang, namanya telah terguncang di seluruh wilayah gurun, dan setelah pertempuran dua batu, dia percaya bahwa semua orang di 8 wilayah seharusnya sudah familiar dengan nama batu kecil. Karena beberapa alasan khusus, mereka saat ini tidak dapat meninggalkan Gunung Abadi. Namun, jika kaisar menginginkannya, Yang Mulia dapat datang mengunjungi mereka di Gunung Abadi. Qinling melakukan yang terbaik untuk mengungkapkan senyum lembut, membuat dirinya tampak lebih kredibel. Dia takut memprovokasi batu kecil itu. Apakah Gunung Abadi telah memenjarakan orang tuaku? Suara si Hao menjadi sedingin es, dan pupil matanya seperti belati saat mereka menyapu ke arahnya. Aura yang diberikan benar-benar mengintimidasi. Qinling gemetar ketakutan. Apakah ini masih ahli tingkat raja? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Semua bulu halus di tubuhnya berdiri tegak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia merasakan semacam ketidakberdayaan yang tak tertahankan, dan tubuhnya akan bergetar ringan. Bukan itu masalahnya. Saya berjanji bahwa mereka pasti tidak dipenjara dan kami hanya melindungi mereka. Ada desas-desus bahwa mereka akan memasuki alam yang lebih tinggi cepat atau lambat. Qinling buru-buru menjelaskan karena takut batu kecil itu bertindak karena marah. Ketika si Hao mendengar ini, dia memasuki keadaan diam. Yang Mulia, jika Anda ingin melihat orang tua Anda dapat bertemu dengan mereka di Gunung Abadi. Sekarang, kamu sudah memiliki adik laki-laki, dan dia juga luar biasa. Qinling berbicara. Sebuah ledakan pecah di telinga si Hao. Dia sudah punya adik laki-laki. Dia tetap tidak bergerak untuk waktu yang lama sambil melihat ke bawah. Apakah kakek saya di dalam Gunung Abadi juga? Si Hao tiba-tiba bertanya. Ini, saya tidak tahu. Qinling tampak agak bingung. Apa yang Anda tahu? Berbicara. Suara si Hao menjadi berat. Sebelum saya datang, seorang leluhur tua memberitahu saya tentang hal-hal ini. Adapun yang lainnya, saya benar-benar tidak tahu. Jika kaisar ingin memahami lebih banyak, dia bisa datang ke Gunung Abadi saya. Qinling mulai menyeka keringatnya. Jika kamu bahkan tidak tahu apa-apa, apa gunanya kamu datang ke sini? Si Hao berteriak. Saat itu, Qinling menjadi linglung. Dia hampir pingsan di istana besar ini, dan seluruh dirinya menjadi bodoh. 1 jam kemudian, seluruh tubuhnya terhuyung keluar dari kota kekaisaran sambil berlumuran keringat. Wajahnya pucat, dan dia merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Dia hampir lupa apa yang dia katakan setelah dia diinterogasi.
Dia hanya ingat perasaan bahwa pemuda itu bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas dari tanah terlantar yang besar, yang membuatnya dalam keadaan ketakutan dan penyesalan saat ini. Malam itu, Si Hao duduk di dalam istana surgawi pusat sepanjang malam tanpa bergerak. Hanya ketika matahari terbit dari timur keesokan paginya dia pulih. Seseorang melaporkan bahwa orang lain masuk dari luar kota kekaisaran. Itu adalah biarawati Daois cantik yang sangat kuat yang ingin bertemu dengan Si Hao kali ini. Wajah pengawal istana yang datang untuk memberikan laporan ini pucat. Ketika Si Hao mendengar ini, dia keluar dari istana surgawi pusat. Medan tempat ini adalah yang tertinggi di sekitarnya, seperti gunung kecil. Itu bisa mengabaikan segala arah. Dia menatap melalui kehampaan dan berkonsentrasi pada suatu tempat di luar kota kekaisaran. Warisan sekte pengawas surga saya telah diteruskan selama berabad-abad dan tidak pernah jatuh. Itu jauh lebih kuat dari negara ini, namun sebagai perwakilan dari sekte besar saya bahkan tidak bisa bertemu dengan Kaisar Batu. Biarawati Daois paruh baya berbicara dengan dingin. Suaranya terdengar seperti penghinaan, tidak mau berbicara lagi dengan sang jenderal. Fluktuasi yang dia keluarkan dari tubuhnya sangat menakutkan, membuat wajah para prajurit di dinding istana kekaisaran menjadi putih. Itu sangat mencengangkan. Kami sudah membuat laporan. Yang mulia akan melihat Anda dapat memasuki istana. Seorang jenderal berbicara. Dia merasa agak gugup di dalam hati, karena dia sudah menduga bahwa ini mungkin ahli tertinggi. Dengan statusku, bersama dengan fakta bahwa aku datang untuk mewakili sekte pengendali surga, bahkan jika itu adalah kaisar negara batu sebelumnya, dia harus keluar dan menyambutku. Suruh anak itu keluar untuk menemuiku. Biarawati Daois paruh baya berbicara dengan dingin. Ini adalah nada suara yang memerintah, yang tidak membuat orang-orang istana kekaisaran sama sekali tidak memandangnya. Ada jenis kesombongan diri, dan bahkan lebih jenis penghinaan. Semua jenderal tetap di belakang, tentu saja semuanya setia. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua sangat marah. Di antara mereka, salah satu dari mereka berkata, "Sekte pengawas surga Anda datang ke negara batu saya untuk menimbulkan masalah, dan sekarang Anda datang untuk menunjukkan kesombongan Anda lagi. Apakah menurutmu negara batu saya tidak memiliki siapa-siapa di sini?" Petik 2. Kata-katanya sangat sengit, seolah-olah dia tidak merasakan sedikit pun ketakutan. Kamu berani memperlakukanku dengan kasar. Biarawati Daois paruh baya dengan dingin berkata, "Kamu berani bertindak begitu kasar di sini." Suara Si Hao terdengar jelas, menyebar dari istana kekaisaran seperti sambaran guntur. Episode ke-469, dengan judul Pertempuran Pakar Tertinggi. Langsung ke dalam alurnya. Little Stone, apakah kamu berbicara dengan yang hebat ini? Di luar tembok istana kekaisaran, pakaian putih biarawati Daois paruh baya berkibar. Penampilannya luar biasa, tapi saat ini, ada ekspresi dingin di wajahnya. Di tangannya ada kocokan ekor kuda. Ekspresi wajah para jenderal di atas tembok kota yang tebal dan besar semuanya berubah. Setelah pertempuran dua batu, batu kecil itu menjadi gelar yang sangat dipuji. Namun, biarawati Daois paruh baya ini sangat sombong, dan dia merujuknya sedemikian rupa meskipun fakta bahwa Si Hao telah menjadi kaisar manusia. Ini pasti sejenis penghinaan. Nama Stone kecil sekarang seperti nama panggilan untuk anak-anak, dan bahkan sebelum dia memanggilnya anak-anak. Biarawati Daois membawa semacam arogansi, seolah-olah dia jauh di atas semua orang di sini dan memandang rendah mereka. Biarawati Daois, apakah kamu memprovokasi saya? Suara Si Hao terdengar dari dalam istana kekaisaran. Suara yang luar biasa membawa gelombang martabat, serta sedikit niat dingin. Little Stone, kenapa kamu tidak keluar untuk menyambutku? Kata biarawati Daois paruh baya. Biarawati Daois, hentikan kekasaranmu. Jangan berbicara sembarangan di depan kaisar. Seorang jenderal memarahi. Menyebut kaisar baru dengan cara seperti itu jelas merupakan jenis penghinaan.
Banyak jenderal tidak bisa mentolerir ini. Ini adalah kaisar suatu negara dan dia tidak bisa dihina seperti ini oleh orang luar. Oh, bukankah seluruh dunia mengacu padamu seperti ini? Anda adalah remaja yang luar biasa, jadi saya juga mengakui pencapaian Anda. Biarawati Daois Paruhbaya berkata dengan ekspresi tenang sambil berdiri di depan tembok kota. Kamu berani, seorang jenderal berteriak. Dia memerintahkan semua orang untuk mengangkat busur hitam besar di tangan mereka. Panah unik dengan bulu khusus dan kepala panah merah yang berputar dengan cahaya ditambahkan ke busur. Itu bersinar dengan simbol brilian khusus. Ini adalah panah penghancur jiwa yang khusus digunakan untuk menghadapi para pembudidaya yang kuat. Itu bisa meledakkan binatang buas dan membunuh bangsawan. Tidak banyak dari anak panah ini, tapi begitu mereka dilepaskan, langit dan bumi akan kehilangan warna. Seorang tamu terhormat muncul, namun kalian semua mengabaikan kehadiranku dan mengarahkan panah ke arahku. Apakah Anda memaksa saya untuk bertindak membela diri? Biarawati Daois berbicara dengan dingin. Dari tempatnya berdiri, untaian demi helai kabut putih muncul, mengelilingi tubuhnya. Ada jenis fluktuasi yang sangat kuat di sekitarnya. Aura ahli tertingginya ditampilkan sepenuhnya, dan dalam sekejap, dunia mulai bergetar hebat sebagai tanggapan. Orang-orang di tembok kota semuanya terkejut. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Ini adalah energi dari seorang ahli tertinggi yang menyebar keluar. Perbedaan alam kultivasi di antara mereka terlalu besar untuk disilangkan. Semua prajurit militer merasa tidak berdaya di dalam hati mereka. Biarawati Daois Paruhbaya melepaskan riak perak yang mulai menyebar dengan cepat keluar. Itu seperti gelombang besar, benar-benar menenggelamkan semua yang ada di tembok kota dengan suara yang memekakkan telinga. Kurang ajar. Teriakan singkat dilepaskan, dan pedang surgawi bergerak di udara. Itu mencegat riak perak dan menyebabkannya menyebar ke dalam kehampaan. Di dalam istana kekaisaran, Si Hao berjalan selangkah demi selangkah di atas jalan-jalan kota yang terbuat dari marmer putih. Dia mengenakan satu set pakaian pertempuran emas. Di punggungnya ada negara yang melindungi tombak dewa, dan di tangannya ada pedang sihir dewa. Matanya seperti obor karena mengeluarkan aura yang mengintimidasi. Di bawah suara Zia, pintu merah besar terbuka. Si Hao berjalan keluar dan menatap Biarawati Daois Paruhbaya itu. Little Stone, saya di sini untuk mewakili Sekte Heaven Mending. Meskipun Anda adalah kaisar suatu negara, Anda tetap harus mengundang saya untuk memasuki istana kekaisaran untuk menunjukkan rasa hormat kepada saya. Apakah Anda tahu cara menerima tamu? Kata Biarawati Paruhbaya. Jika aku membiarkanmu datang, apakah kamu berani? Si Hao menatapnya dengan tatapan jijik. Biarawati Daois Paruhbaya adalah seorang ahli tertinggi yang telah berkultivasi selama sebagian besar hidupnya. Kekuatannya bisa menguasai dunia dan memungkinkannya pergi kemanapun dia mau. Orang kuat macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun hari ini, seorang pemuda benar-benar memperlakukannya sedemikian rupa, membuat tatapannya menjadi sedikit lebih dingin. Nama batu kecil itu sudah lama tersebar di luar wilayah ini. Dia secara alami mendengar tentang dia sebelumnya, terutama tentang reputasinya yang termasyhur setelah dia menjadi seorang ahli, bagaimana dunia bergetar di bawah kekuatannya, dan bagaimana dia menunjukkan kekuatan ilahi yang luar biasa. Namun, dia terus mempertahankan kesombongannya, karena pihak lain masih terlalu muda, sementara dia sudah menjadi ahli tertinggi selama lebih dari 100 tahun. Untuk bisa menjadi kaisar suatu negara di usia yang begitu muda sungguh tidak mudah. Meskipun perkataan Anda mengandung keyakinan, jangan lupa bahwa dunia ini besar dan ada banyak orang yang mampu di luar sana. Kamu harus menunjukkan rasa hormat, terutama saat menghadapi generasi yang lebih tua, kata Biarawati Daois Paruhbaya itu. Dan aku ingin kau mengajariku ini. Kata-kata Si Hao singkat, ekspresi Biarawati Daois Paruhbaya berubah. Sejak awal, pemuda ini tidak pernah banyak bicara. Ini adalah jenis arogansi dari keberadaannya.
Dia benar-benar memperlakukannya dengan jijik saat berbicara. Anak muda, kamu terlalu tidak terkekang. Aku adalah ahli tertinggi, jadi bahkan kaisar suatu negara tidak dapat bertindak begitu kasar, apalagi orang sepertimu yang posisinya dapat berantakan kapan saja. Beraninya kau bersikap sombong. Biarawati Daois paruh baya mencaci maki. Tidak mampu merefleksikan diri, dan kamu berani memperlakukanku dengan tidak hormat. Jika Anda ingin mati, maka saya akan membantu Anda. Jika tidak, pergilah. Si Hao dengan dingin berbicara. Lupakan para jenderal di tembok kota yang tercengang, bahkan wajah Biarawati Daois paruh baya menjadi pucat. Ini terlalu langsung, tidak menunjukkan wajahnya. Dia langsung mengecamnya. Ketika itu semua dikatakan dan dilakukan, kaisar manusia muda ini masih sangat tenang, tidak memperlakukannya seperti sesuatu yang penting sama sekali. Jenis sikap ini tentu saja membuatnya marah. Si Hao justru berinisiatif untuk mengambil tindakan. Pedang di tangannya mengalir dengan cahaya, bersinar seperti air jernih dan bintang jatuh, tapi di saat yang sama, pedang itu juga memiliki kualitas mengamuk yang luar biasa saat menebas Biarawati Daois paruh baya. Hanya junior realem pengaturan formasi, namun Anda berani bertindak begitu sembrono. Biarawati Daois paruh baya berteriak. Dia mengulurkan tangannya dan menunjukkan. Garis cahaya perak muncul, segera menghadapi seberkas energi pedang itu. Sebuah bintang besar sepertinya meledak di antara keduanya. Langit dan bumi menjadi kacau, dan gelombang kejut yang gila melonjak. Untungnya, energi drakonik tak berujung melonjak dari samping, mengunci tempat ini. Jika tidak, ibu kota kekaisaran pasti akan meledak. Lagi pula, setiap serangan biasa dari ahli tertinggi akan cukup untuk memindahkan gunung dan mengeringkan lautan. Biarawati Daois paruh baya itu jelas terkejut. Seorang pemuda berusia 15 tahun benar-benar memblokir serangannya, kekuatan macam. Apa ini? Dia gemetar dalam hati. Ini tidak masuk akal. Tapi hari ini, dia diperlakukan dengan kata-kata dingin seperti itu oleh seorang pemuda. Pemuda ini sama sekali tidak menganggapnya serius, membuatnya merasa sangat marah. Meskipun dia telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun, dia masih merasa sulit untuk menenangkan dirinya sendiri. Junior, aku di sini untuk mendisiplinkanmu dan mengajarimu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Dia berteriak. Hanya dalam sepersekian detik, dua pelangi surgawi yang mengejutkan bergegas ke awan. Mereka akan bertarung di langit. Angin panik dan sakit menderu saat mereka bergerak. Petir melintas dan guntur bergulung. Semua jenis pemandangan yang brilian dan beragam dapat dilihat di atas. Kedua ahli itu mengambil tindakan, memicu pemandangan yang menakutkan ini. Semua orang di ibu kota kekaisaran menjadi sangat terkejut. Jantung mereka berdegup kencang dan mata mereka terpesona saat menyaksikan. Bahkan pikiran mereka merasa seperti akan runtuh karena tekanan. Apakah ini yang dimaksud dengan menjadi ahli tertinggi? Jenis energi ini terlalu menakutkan. Setiap gerakan acak dapat dengan mudah menghancurkan gunung atau menggeser lautan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa kaisar baru ini sangat kuat. Usianya hanya sedikit lebih dari 10, namun dia bisa berurusan dengan individu yang kuat dari sekte pengawas surga. Itu benar-benar tak terbayangkan. Dalam dunia kultivasi, bakat bawaan jenis ini benar-benar bisa membuat orang takut sampai mati. Dia benar-benar mampu bertarung dari jarak dekat melawan ahli tertinggi pada usia 15 tahun, membuat kerumunan tercengang. Ini terutama berlaku untuk pembudidaya 3 sekte. Tidak satu pun dari mereka yang tidak merasa ngeri. Garis cahaya pedang melintas. 3.000 benang perak beterbangan. Kocokan ekor kuda diiris, dan jelas bahwa Biarawati Daois paruh baya itu menderita kerugian. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, membuat banyak orang sangat terguncang. Apa yang sedang terjadi? Batu kecil sekuat ini. Dia seharusnya belum memasuki alam pakar tertinggi. Petik 2.
Itu adalah energi drakonik kekaisaran. Lihat, di sekelilingnya, ada banyak naga surgawi yang meringkuk. Mereka mengalir tanpa henti dari istana kekaisaran untuk dia gunakan. Petik 2. Wajah pembudidaya 3 sekte menjadi tidak menyenangkan. Mereka semua melihat ke arah langit. Di mana Yue Chan? Biarawati Daois paruh baya akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus tetap bertahan saat bertarung melawan Si Hao dan berada dalam kondisi yang lebih rendah. Alasan utama kunjungannya ke Istana Kekaisaran adalah untuk menanyakan keberadaan Pri Yue Chan. Semula ia ingin berinisiatif menunjukkan beberapa intimidasi, namun pada akhirnya justru menemui jalan buntu. Dia benar-benar tidak dapat memindahkan batu kecil itu. Rendahkan dirimu dan mohon kaisar ini. Si Hao mencibir. Kamu tidak terkendali. Mata biarawati Daois paruh baya itu sedingin es saat dia berteriak dengan keras. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi kacau balau. Pedang magis di tangan Si Hao bersinar, dan fluktuasi ilahi mulai berkembang biak. Jenis aura ini menekan semua getaran di dalam kota dan membuat mereka tiba-tiba merasakan dorongan untuk berlutut. Biarawati Daois paruh baya berteriak lembut. Cangkang kura-kura hitam muncul dari tangannya. Itu melepaskan cahaya gelap yang menyala-nyala. Itu juga memiliki jenis aura masif yang sakral dan bermartabat. Sial! Suara keras terdengar. Retakan muncul di cangkang kura-kura hitam. Setelah diretas oleh pedang sihir emas, itu berguncang dengan keras. Kemudian, itu dengan gila-gilaan menyerap esensi spiritual dunia dan terus terbang mundur. Perisai hitamku. Biarawati Daois paruh baya berteriak dengan keras. Matanya penuh rasa sakit. Ini adalah artefak magis paling berharga yang dia peroleh dari sekte penjaga surga dan dikenal kokoh dan abadi. Itu ditinggalkan oleh kura-kura tua dewa, namun retakan benar-benar muncul di atasnya. Tatapan Si Hao mengintimidasi. Dia mengacungkan pedang ajaib emas. Cahaya pedang memenuhi dunia ini, dan pancaran pelangi menyapu ke segala arah. Salah satu lengan biarawati Daois paruh baya jatuh. Cahaya berdarah melonjak tinggi ke langit. Dia melepaskan teriakan keras, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar terluka oleh pemuda ini. Episode ke-470, dengan judul Ramalan untuk Memutuskan Hidup dan Mati. Langsung ke dalam alurnya. Biarawati Daois paruh baya berbalik untuk melarikan diri, dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Kekuatan pihak lain melebihi harapannya, dan jika dia terus bertarung, kemungkinan besar dia akan jatuh di sini. Bukankah kamu datang untuk mencela aku? Mengapa Anda melarikan diri dengan cara yang begitu cemas? Suara Si Hao bergema di langit. Bagi seorang ahli tertinggi, melarikan diri sudah merupakan hal yang sangat memalukan. Ini bahkan terjadi setelah menderita kekalahan di tangan seorang anak muda yang baru berusia 10 tahun lebih, yang membuatnya semakin merasa malu. Sekarang, dia sekali lagi diejek olehnya, membuatnya benar-benar ingin berbalik dan mempertaruhkan semuanya. Namun, hidupnya adalah yang terpenting. Karena dia sudah kalah, jika dia berbalik untuk bertarung lagi, dia pasti harus membayar harga yang menyakitkan. Untungnya, dia memiliki lengan yang hilang di tangannya. Dengan menekan lukanya dan menerapkan beberapa pengobatan spiritual, itu seharusnya dapat dipulihkan tanpa masalah. Cahaya pedang emas membelah, merobek langit. Itu sangat menembus dan membutakan, dan di bawah mata semua orang di ibu kota kekaisaran, itu tampak seperti sambaran petir yang tak tertandingi. Namun, di mata biarawati Daois paruh baya, itu seperti rantai dewa kematian. Itu hampir menangkapnya. Dia membuka mulutnya, dan setelah memuntahkan seteguk darah, dia menyalakan semua energi intinya dan meningkatkan kecepatannya. Ketika dia pertama kali datang, dia sangat sombong,
memanggilnya batu kecil dan membawa sikap tinggi dan menyendiri saat dia memandang rendah seluruh negeri batu. Namun sekarang, dia dalam kondisi yang menyedihkan, membuat banyak orang menghela nafas. Hidup benar-benar penuh dengan perubahan. Bahu biarawati Daois setengah baya itu berlumuran darah. Dia telah mengubah arah beberapa kali, dan dia akhirnya lolos dari pedang ini dengan susah payah. Namun, pemuda di belakangnya terlalu kejam. Dia mulai melepaskan serangan pedang lagi dan lagi, mengirimkan energi pedang yang menembus ke langit. Cahaya warna-warni keemasan bermekaran, menyilaukan dunia ini. Seolah-olah bunga teratai yang sangat besar dan menakutkan mekar dan menutupi dunia ini. Cahaya pedang ini terbang di atas garis demi garis. Meskipun dia meningkatkan kecepatannya dan terus-menerus mengubah arah, masih sulit baginya untuk menghindari segalanya. Salah satu dari mereka bergemuruh dan bergegas ke arahnya seperti naga sejati. Cahaya keemasan yang cemerlang mekar tanpa batas, bergegas menuju punggungnya, membuat bulu halus di tubuhnya berdiri. Sudah terlambat untuk beralih ke arah lain, karena area lain juga terendam dalam cahaya pedang. Cahaya gelap berkedip-kedip. Dia mengeluarkan cangkang kura-kura lagi. Itu mengalir dengan banyak simbol untuk melindungi tubuhnya. Ini ditinggalkan oleh kura-kura tua yang ilahi dan sangat keras. Itu adalah item pertahanan yang tak tertandingi, salah satu harta paling penting dari sekte memperbaiki surga. Namun, setelah pancaran pedang turun, pancaran cangkang kura-kura dengan cepat meredup. Lebih banyak retakan muncul, dan sepertinya akan segera dihancurkan. Kiang. Ketika aliran energi pedang lain turun, suara yang tajam dan jelas terdengar. Aura cangkang kura-kura sangat menakjubkan, dan itu benar-benar mulai terbakar dengan cahaya. Hong. Harta karun itu meledak, berubah menjadi ratusan fragmen sebelum terbang ke segala arah. Itu tersingkir dari dunia ini begitu saja. Biarawati Daois paruh baya mengeluarkan teriakan keras, merasa sangat menyesal. Ini adalah artefak sihirnya yang paling berharga, namun masih tidak bisa bertahan melawan pedang sihir emas itu. Itu membuatnya sangat ketakutan. Dia membuka mulutnya dan meludahkan darah. Meskipun cangkang kura-kura memblokir energi pedang, pecahan dari ledakan masih melukainya, menghancurkan punggungnya dengan sangat parah sehingga tulangnya bisa terlihat. Semua orang di ibu kota kekaisaran tercengang saat mereka menyaksikan. Ini adalah ahli tertinggi. Namun, dia masih terluka parah oleh Si Hao dan hampir terbunuh. Kekuatan macam apa ini? Jika tindakan Si Hao sebelumnya untuk memasuki ibu kota kekaisaran sendirian belum lama ini dan mengusir pembudidaya hebat ketiga sekte adalah prestasi besar, maka ini adalah keajaiban lain. Ini membuat orang menjadi gila. Dia baru berusia 15 tahun, namun dia sudah memiliki prestasi yang luar biasa. Apa yang akan terjadi di masa depan? Sulit dibayangkan. Dia mungkin benar-benar melampaui yang kuno dan mengejutkan dunia sekarang. Hanya sekelompok kecil orang yang tahu bahwa yang diandalkan Si Hao adalah energi drakonik kekaisaran. Namun, meskipun demikian, itu tetap luar biasa. Jenis kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan siapapun. Tidak setiap kaisar manusia memiliki jenis metode ini. Para pembudidaya dari 3 sekte merasa sulit untuk tenang. Batu kecil ini terlalu menakutkan. Dia akan menjadi musuh besar. Begitu dia diizinkan untuk tumbuh dewasa, tidak akan banyak orang yang bisa memeriksanya. Mari kita lihat apakah kamu berani kembali lagi. Di langit, Si Hao mengejarnya sampai tepi kota besar sebelum berhenti sendiri. Biarawati Daois paruh baya hampir dibunuh. Jelas bahwa di tepi kota besar, energi drakonik kekaisarannya menjadi lebih lemah, dan kekuatannya dengan cepat menurun. Jika dia terus mengejar, akan sulit baginya untuk menyamai kekuatan seorang ahli tertinggi. Namun,
dia masih menghujamkan pedangnya lagi. Pelangi emas menembus langit. Itu sangat mempesona sehingga membuat orang lain mendesah kagum. Biarawati Daoi separuh baya mengeluarkan teriakan keras, dan sepertinya dia telah ditembus. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya yang berlumuran darah. Kamu, tunggu saja, aku akan mengambil kepalamu dan menggunakannya untuk memperbaiki perisai hitamku. Darah mengalir dari mulut Biarawati Daoi separuh baya saat dia menunjukkan kebenciannya. Matanya dingin dan galak, dan kesombongan dan ketenangan dari sebelumnya benar-benar lenyap. Mengapa kaisar ini tidak membantu Anda membuat ramalan? Tidak lama dari sekarang, Anda tidak akan pernah bisa kembali ke sekte memperbaiki surga, kata si Hao. Wajah Biarawati Daoi separuh baya menjadi pucat. Dia dengan keras mengayunkan bahunya untuk berbalik dan pergi, tidak ingin tinggal di sini sedetik kemudian. Pemuda ini akan membuatnya meledak dalam amarah. Gelombang ketenangan menyapu ibu kota kekaisaran. Prestasi jenis ini seperti legenda. Dia baru berusia 15 tahun, namun dia mampu mengalahkan seorang ahli tertinggi. Tidak peduli generasi apa itu, namanya akan mengguncang segala sesuatu di bawah langit dan membuat semua terguncang. Sesaat kemudian, gemuruh memenuhi ibu kota batu dan suara itu mengguncang langit. Seluruh kota menjadi kacau karena keributan. Saat ini, dua kata, Kaisar Manusia, sedang dibacakan oleh banyak orang. Energi drakonik dalam ibu kota negara batu meningkat dalam jumlah besar, dan si Hao dapat dengan jelas merasakan untayan demi untai energi esensi memasuki istana kekaisaran melalui kekosongan. Dia terbungkus oleh gelombang energi yang padat. Jejak berharga di dadanya bersinar lebih cemerlang. Si Hao dengan lembut menjentikkan pedang emas, menghasilkan suara berdentang. Itu memiliki ketajaman yang luar biasa dan merupakan salah satu artefak magis terkuat di dunia. Hasilnya, ia mampu mengiris cangkang kura-kura dewa lawan. Selamat kepada Kaisar Manusia. Prestasi hebatmu sungguh ajaib. Peng Nain dengan senang hati berteriak. Kekuatan ilahi Kaisar Manusia tidak ada bandingannya. Sekelompok jenderal juga berteriak keras. Kemudian, banyak tentara mulai berteriak, dan suara-suara itu menggema di seluruh kota. Si Hao mengangguk. Kemudian, dengan sekejap, dia menghilang ke pusat kuil surgawi. Duduk di singgasana, dia mulai memikirkan semuanya dengan hati-hati. Dia berkata pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan, ada ahli tertinggi yang datang. Namun, seharusnya tidak banyak yang datang, kan? Petik 2. Dia sepenuhnya sadar bahwa meskipun sekte pengawas surga terkait dengan alam yang lebih tinggi, mereka masih tidak berani bertindak terlalu gegabah selama masa-masa sulit seperti itu. Lagi pula, tidak hanya satu atau dua di alam yang lebih tinggi yang bermain-main dengan dunia ini. Sangat mungkin bahwa ada orang-orang yang juga menargetkan tempat-tempat seperti sekte penjaga surga, seperti faksi yang memusuhi mereka. Sayang sekali, Biarawati Daois itu hampir saja ditebas. Pemimpin penjaga kekaisaran Peng Nain dengan menyesal berkata. Kemudian, Raja Perang dan yang lainnya juga masuk. Ketika mereka melihat si Hao meletus dalam kekuatan ilahi, meskipun mereka terinspirasi, mereka juga merasa khawatir. Sekarang setelah pembudidaya 3 sekte telah tiba, pasti ada lebih dari satu ahli tertinggi. Pada saat itu, pasti akan menjadi perang berdarah. Apakah si Hao saja sudah cukup? Tidak perlu khawatir. Si Hao tampak agak tenang. Dia membuat jenderal lain dan bawahan mereka mundur, hanya menyisakan Raja Perang dan Peng 9. Mungkin ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Si Hao tersenyum, memperlihatkan giginya yang sangat putih. Ekspresinya yang bermartabat telah hilang, dan sebaliknya, dia tersenyum sangat cemerlang. Baru sekarang dia tampak seperti anak muda lagi. Raja Perang dan Peng Nain tercengang. Apa yang direncanakan kaisar muda itu?
Si Hao membawa mereka ke samping altar leluhur istana. Saat diaktifkan, itu langsung terlihat seperti cermin air, menghasilkan beberapa pemandangan. Yi, Yang Mulia meninggalkan formasi pemantauan cukup jauh, dan apa yang terjadi dapat dilihat di sini melalui altar leluhur. Kedua individu itu tercengang. Di luar Stone Capital, biarawati Daois paruh baya turun di pegunungan. Saat dia mengangkat tangannya dan menekan ke depan, puncak gunung runtuh dan berubah menjadi abu seperti kertas. Dia benar-benar sangat marah. Dia dikejar sedemikian rupa dan dipaksa melarikan diri di tanah terlantar oleh seorang pemuda di depan mata banyak orang. Dia tidak pernah merasakan penghinaan seperti itu selama 100 tahun, membuatnya sangat marah. Ada sebagian ahli dari 3 sekte yang memasuki kota, tetapi masih banyak yang tersisa di luar. Yang sangat kuat semuanya tersembunyi di dalam pegunungan. Setelah kembali ke markas Heaven Mending Sekte, biarawati Daois membungkus luka-lukanya dan minum secangkir teh sebelum menutup matanya untuk bermeditasi. Hanya setelah waktu yang lama berlalu barulah dia menghirup udara. Dia akhirnya bisa tenang. Dia bertanya kepada murid-murid klannya, apakah ada petunjuk tentang Yue Chan. Melapor ke Master Leluhur. Kami telah mencari dan menemukan tempat yang seharusnya menjadi lokasi di mana Junior Yue Chan menghilang. Tempat itu telah berubah menjadi sebidang tanah yang hancur, dan ada jenis energi ilahi yang berfluktuasi. Petik 2. Ada murid laki-laki dan perempuan yang datang untuk memberikan laporan. Mereka semua memiliki bakat yang luar biasa. Jika tidak, bagaimana mereka bisa masuk ke sekte pengawas surga? Bakat bawaan Yue Chan tidak ada bandingannya, dan dia datang dari alam yang lebih tinggi juga. Kami tidak bisa kehilangan dia, atau tidak ada yang bisa memikul tanggung. Jawab. Biarawati Daois paruh baya itu mengerutkan kening. Kemudian, dia berdiri dan berkata, saya pribadi akan melihatnya. Mungkin aku akan menemukan sesuatu. Petik 2. Danau itu mengering dan telah lama terbelah menjadi 4 bagian. Puncak gunung juga telah runtuh. Tempat ini compang camping. Tempat ini sepertinya telah disambar petir, meninggalkan tanah yang hangus. Selain itu, ada banyak bebatuan raksasa, seolah-olah jatuh dari langit. Biarawati Daois paruh baya secara pribadi bergegas. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia sangat tersentuh. Sisa-sisa formasi petir Destroying Divine Formation. Ini diatur oleh Yue Chan. Masih ada kekuatan ilahi yang berfluktuasi. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar menakutkan. Petik 2. Segera setelah itu, dia bingung lagi. Bahkan jika batu kecil itu sangat berbakat, akan sulit bahkan baginya untuk lolos dari kematian dalam situasi berbahaya seperti ini. Mengapa dia masih hidup dan peri Yue Chan menghilang? Dia penuh dengan kecurigaan. Memimpin beberapa murid, dia dengan hati-hati mencari-cari. Dia melepaskan kehendak ilahi yang kuat untuk merekonstruksi pemandangan masa lalu. Yi, ini agak aneh. Ada apa di sana? Biarawati Daois paruh baya itu tergerak ke dalam setelah merasakan sesuatu. Di dalam istana kekaisaran, Si Hao tersenyum sangat megah. Giginya yang berkilauan mengalir dengan kilau putih saat dia berkata, Kaisar telah meramal. Seperti yang diharapkan, itu akan menjadi kenyataan. Petik 2. Raja Perang dan Peng Nain saling memandang dengan cemas. Mereka tampak agak bingung. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Si Hao tersenyum sangat bahagia. Tiba-tiba, sejumlah besar cahaya muncul dari bumi yang hangus itu. Itu sangat menakutkan, segera menenggelamkan daerah itu. Biarawati Daois paruh baya itu berteriak dengan keras dan melakukan semua yang dia bisa untuk melawan. Dia menggunakan semua tenaga ahli tertingginya untuk menyerang balik. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa dia berjuang dengan semua kekuatannya, sulit baginya untuk membebaskan diri. Dia dikelilingi oleh jaring cahaya yang terkonsentrasi,
dan semua jenis simbol diturunkan untuk memurnikannya hidup-hidup. Adapun para murid, mereka telah lama berubah menjadi debu, tersapu oleh cahaya ilahi formasi besar. Mereka segera hancur, baik tubuh dan jiwa mereka dimusnahkan. Bajingan kecil terkutuk, ini tipuannya. Dia sengaja menjebak yang tua ini. Biarawati Daoi separuh baya menjadi gila karena marah. Dia akhirnya menyadari mengapa batu kecil itu membuat ramalan itu sebelum mereka berpisah. Itu terlalu memalukan. Pemuda itu berharap dia datang ke sini dan lama meletakkan jebakan pembunuhan, menunggunya menemukannya sendiri. Ketika dia memahami semua ini, baik kemarahan dan kegugupan menyerang hati Biarawati Daoi separuh baya itu. Dia sangat cemberut, karena formasi sialan ini terlalu tak tertahankan. Dia benar-benar mengalami jebakan ini sendirian. Ini benar-benar mencari kematian sendiri. Dia secara pribadi pergi mencari tempat kematiannya. Simbol terkonsentrasi turun, dan jaringan cahaya berkumpul. Dagingnya hancur, dan ketika roh primordialnya mencoba melarikan diri, itu tersapu oleh seberkas cahaya ilahi dan berubah menjadi abu, menyebabkan dia binasa di tempat. Di samping altar leluhur di dalam istana kekaisaran, Raja Perang dan Peng Nine tercengang. Biarawati Daoi separuh baya ini benar-benar meninggal begitu saja, dengan cara yang begitu cemberut. Dia pasti mati dengan sisa keluhan. Hanya setelah waktu yang lama keduanya kembali ke kenyataan. Mereka saling memandang dan tertawa keras, merasa sangat gembira. Ini belum selesai. Ayo jalan-jalan. Si Hao tertawa dan berkata. Keduanya bingung. Melihat penampilan si Hao, mereka merasa seolah-olah dia sedang tertawa kecil. Mereka merasa seolah-olah mereka melakukan pelanggaran besar. Bagaimana mereka bisa menggunakan kata seperti itu untuk menggambarkan kaisar manusia? Pada kenyataannya, senyum si Hao benar-benar tidak begitu baik dan jujur. Ada sedikit kerendahan hati. Dengan dukungan dari altar leluhur, mereka membuka jalan kosong dan bergegas ke tempat kejadian perkara. Si Hao dengan hati-hati membereskan semuanya. Dia dengan hati-hati mengatur segala sesuatunya dan menghapus semua jejak yang sesuai. Kemudian, dia memperbaiki formasi hebat sedikit, membuatnya lebih sempurna. Terakhir kali digunakan benar-benar sedikit sia-sia. Saya berharap untuk membuat satu atau dua ramalan lagi, si Hao tertawa dan berkata. Raja Perang dan Peng Nine tidak bisa berkata-kata. Mereka akhirnya mengerti mengapa senyum yang mulia agak rendah. Dia benar-benar tanpa prinsip, melakukan hal-hal seperti ini. Ini adalah formasi yang sengaja dibuat untuk berurusan dengan ahli tertinggi. Ketika dia meletakkannya saat itu, si Hao sudah mengambil pertimbangan yang sangat cermat. Ketika orang normal melakukan kontak dengannya, itu tidak akan menghasilkan respons apapun. Beberapa saat kemudian, mereka menghilang. Ketika dia kembali ke istana kekaisaran, si Hao tertawa keras beberapa kali. Tentu saja, dia tidak mengharapkan formasi untuk terus membunuh ahli tertinggi, tetapi cepat atau lambat, kemalangan akan menimpa orang lain. Yang mulia, pembudidaya dari 3 sekte di luar sudah mulai bergerak secara tidak normal. Ada ahli tertinggi yang telah melepaskan aura mereka. Ini bukan hanya satu, dan mereka akan memasuki ibu kota batu. Seseorang datang untuk memberikan laporan. Di dalam istana surgawi pusat, suasananya segera menjadi bermartabat. Tidak penting. Anda boleh pergi. Si Hao mengangguk. Ekspresi Raja Perang dan Peng Nine tidak terlalu bagus untuk dilihat. Jika ketiga sekte akan melakukan invasi skala besar, maka situasinya akan sangat buruk. Apa yang kalian berdua takuti? Sebagai gantinya kita harus bahagia. Si Hao tertawa keras dengan cara yang sangat gembira. Dia menunjuk ke arah istana kekaisaran yang sangat besar dan berkata, formasi besar telah lama diperbaiki dan bahkan diubah, dan sekarang tinggal menunggu mereka untuk lari ke dalam.
Saya benar-benar berharap mereka mengirim beberapa ahli yang lebih hebat. Membunuh 2 atau 3 saja sudah cukup membosankan. Petik 2. Raja Perang dan Peng Nine saling memandang. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa, tetapi setelah itu, mereka juga tidak bisa menahan tawa keras. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.